Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihandini Dava Nuriska Faridiana. Saya berasal dari SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, dan di sini saya akan menjelaskan biografi serta pemikiran salah satu pembaharu Islam, yaitu Imam Hasan al-Banna. Imam Hasan al-Banna sendiri merupakan salah seorang pendiri organisasi Al-Ikhwanul Al-Muslimin atau yang biasa dikenal dengan Ikhwanul Muslimin. Imam Hasan al-Banna lahir pada 14 Oktober 1908, tepatnya di Mahmudiyah, Kairo, Mesir. Ketika beliau berusia 12 tahun, beliau sudah mengatur waktunya dengan sangat disiplin. Beliau membaginya menjadi 4 bagian waktu. Yang pertama adalah ketika siang hari, dia akan belajar dengan tekun di sekolahnya. Kemudian setelah itu dia akan membantu orang tuanya hingga sore di toko jam milik orang tuanya. Yang kemudian ketika malam hari beliau akan mengulang kembali pelajaran-pelajaran di sekolah yang telah ia dapatkan. Kemudian pada subuhnya beliau akan menghafalkan Al-Quran. Nah, karena hal inilah kemudian pada usia 14 tahun Imam Hasan al-Banna telah menghafalkan Al-Quran. Hasan al-Banna kemudian bersekolah dan beliau lulus pada usia 16 tahun sebagai predikat terbaik di sekolah beliau dan nomor 5 terbaik di Mesir. Nah, setelah itu beliau melanjutkan kuliah di Universitas Darul Ulum. Pada tahun 1924, keluarga Imam Hasan al-Banna memutuskan untuk pindah ke ibu kota Mesir, yaitu Kairo. Di sana mereka menemukan bahwasannya belajar tentang agama dan kesalehan itu sangat tidak dihargai di ibu kota. Hal itu dikarenakan paham yang telah dibawa oleh kolonial Inggris yang membuat orang-orang di sana berpikir bahwa keahlian itu tidak mungkin mengalahkan industri berskala besar yang telah dibawa oleh kolonial Inggris. Setiap harinya Imam Hasan al-Banna selalu melihat wajah-wajah letih dari para pekerja yang berada di terusan Suez. Karena itulah beliau sangat ingin melakukan suatu perubahan hingga beliau ikut aktif dalam demo-demo yang dilakukan masyarakat hingga pada tahun 1919 beliau sempat ikut berorasi dan bahkan membacakan puisi di tengah kerumunan massa. Kemudian pada tahun 1927 akhirnya beliau lulus dari Darul Ulum dan kemudian melanjutkan bekerja menjadi salah seorang guru di Ismailiyah. Dari situlah kesadaran beliau mengenai kondisi Mesir makin menebal dikarenakan pada saat itu Ismailiyah merupakan salah satu kota urban yang sangat dipengaruhi oleh Inggris. Imam Hasan al-Banna juga kerap berdakwah, bahkan beliau juga menuliskan artikel-artikel yang intinya adalah mengkritik dominasi barat yang sedang terjadi di Mesir pada saat itu. Dan artikel-artikel tersebut terbit di jurnal Al-Fat Kairo. Hingga pada suatu hari di bulan Maret tahun 1928, datang 6 orang pemuda mendatangi Imam Hasan al-Banna. Mereka menceritakan tentang keresahan hati mereka terhadap apa yang terjadi pada kaum muslimin saat itu. Mereka menganggap bahwa saat itu kaum muslimin nampak sangat hina dikarenakan penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Inggris pada saat itu. Mereka meminta tolong kepada Imam Hasan al-Banna untuk membuat suatu organisasi di mana organisasi tersebut merupakan wadah bagi para aktivis muslimin untuk membangkitkan Islam dari keterpurukan yang terjadi pada masa itu. Dari situlah akhirnya terbentuk organisasi yang bernama Al-Ikhwanul Al-Muslimin tersebut atau yang lebih luasnya dikenal dengan Ikhwanul Muslimin. Nah, organisasi itu tidak hanya berfungsi untuk menumbuhkan kesolehan pada diri tiap-tiap anggotanya, tetapi juga mereka giat melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti melakukan giat derma bagi yang membutuhkan. Saat itu Imam Hasan al-Banna masih sering sekali melakukan dakwah-dakwah, bahkan beliau juga berdakwah di warung-warung kopi, sehingga dakwah beliau ini sangat mendapat antusias dari para pekerja-pekerja kecil, di mana mereka yang telah muak dengan kesenjangan ekonomi dan sosial yang berdampak pada diri pekerja-pekerja tersebut. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 1930, Ikhwanul Muslimin mendapatkan ratusan ribu anggotanya dan pada tahun 1932, kantor pusat Ikhwanul Muslimin dipindahkan di ibu kota yaitu di Kairo sehingga berdampak pada daya tawar Ikhwanul Muslimin ini. Nama organisasi Ikhwanul Muslimin semakin besar ketika organisasi ini ikut mengambil andil dalam revolusi Arab di Palestina. Jadi organisasi ini tuh sering berkampanye mengenai pro-Palestina sehingga isu Palestina bukan hanya menjadi isu di Arab tapi juga menjadi isu di lingkup internasional.
Kunci sukses dari Imam Hasan al-Banna sebagai seorang politikus dan juga sebagai seorang aktivis organisasi adalah pemikiran beliau mengenai Islam adalah solusi. Islam adalah pandangan hidup yang amat sempurna sehingga dapat menyingkirkan ideologi-ideologi lain seperti ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, dan sekularisme. Menurut beliau, Islam merupakan penyelesaian yang bersifat universal, jadi bisa diterapkan dimanapun dan juga kapanpun, bisa menyelesaikan berbagai masalah seperti masalah kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan juga kesenjangan sosial. Nah, pemikiran ini jugalah yang membuat beliau dikenal sebagai seorang pembaharu Islam. Begitu sekian dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.